Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya bahwa Alqamah telah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Pernahkah salah seorang di antaramu menyaksikan jin bersama Rasulullah pada suatu malam?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak, tetapi pada suatu malam, tatkala kami bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah hilang. Maka kami pun mencarinya di simpang-simpang jalan. Namun tidak kami jumpai." Atau mengalami keadaan ini, kami berkata, mungkin beliau diterbangkan atau dibunuh atau secara membokingi oleh jin. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Maka bermalamlah kami di malam yang buruk, yang sekelompok manusia mengalaminya. Pada saat kami berpagi-pagi, tiba-tiba beliau datang dari sebelah gua Hira. Kami pun berkata, "Engkau hilang dari kami. Lalu kami mencari engkau. Tidakkah kami berjumpa?" Maka kami pun bermalam pada malam yang sangat buruk, yang sekelompok manusia mengalaminya. Mendengar hal itu, Nabi SAW bersabda, "Aku telah didatangi oleh seorang utusan jin. Maka aku pun pergi bersamanya atau ke suatu tempat. Lalu aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Maka berjalanlah dia atau jin bersamaku. Aku bisa melihat kesan-kesan mereka dan kesan-kesan api mereka. Selanjutnya mereka meminta makanan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah pun bersabda, 'Lakum kullu admin dzukira rasmullahi alaihi yaqau fi aidikum au faroma yakunu lahma wa kullu ba'ratin ulifa lidawabikum.' Iku lakum tetep kedue sira kabeh. Kullu admin utai saben-saben balung." Ngeten. Makananmu adalah setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, atau dalam kurung disembelih orang yang beriman dengan nama Allah. Yang kamu peroleh masih mempunyai daging, sanak dagingnya sidik-sidik. Dan setiap kotoran binatang ternak lidawabikum niku untuk memberi makan binatang ternakmu. Maksudnya jin itu menyalakan api, makan dan minum. Di samping itu, mereka mempunyai binatang-binatang ternak yang mereka pelihara menurut keadaan-keadaan hidup mereka. Jin-jin muslim tadi telah memohon kepada Rasulullah SAW supaya Allah menambahkan rizki mereka. Maka Rasulullah pun memohon kepada Allah bagi keperluan mereka. Lalu dijadikan makanan mereka berupa tulang-tulang
yang berbalut daging dari binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Makanan yang demikian boleh mereka makan. Bahkan kotoran binatang ternak mereka. Berdasarkan keterangan ini, maka nyatalah bagi kita bahwa jin itu makan dan memelihara binatang ternak yang mereka makan. Oleh sebab itu, Rasulullah melarang kita beristinja, sewok atau peper dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang peliharaan seperti kotoran unta, sapi, kerbau, dan lainnya. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa ia telah mengikuti Rasulullah dengan membawa tempat air untuk mengambil air. Untuk mengambil air sholat dan keperluan lainnya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapakah ini?" Imam Bukhari menjawab, Imam Bukhari, Abu Hurairah Abu Hurairah, dia menjawab, "Saya Abu Hurairah ya Rasulullah." Nabi SAW bersabda kepadanya, "Bawakan kepadaku batu-batu untuk bersuci, tetapi jangan bawakan kepadaku tulang-tulang dan najis atau kotoran binatang ternak." Abu Hurairah berkata, "Maka aku pun membawakan batu-batu kepada beliau yang aku gendong dengan tepi bajuku. Lalu aku letakkan di dekatnya. Kemudian berpalinglah aku daripadanya atau pergi lungo." Setelah beliau selesai atau bersuci, maka aku pun datang kepadanya dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menggunakan tulang-tulang dan kotoran binatang ternak?" Maka Nabi SAW pun bersabda, "Huma min tu'amil jinni, wa annahu atani wafada jinnu nusaybir wa ni'mal jinnu fasa'aluni zada fata'audullaha lahum Allah yamurru bi'admi wala rausatin illa wahidu alaiha tu'ama." Huma utahi mengkono-mengkono balung utawa kotorane kewan iku mintu amin, setengah saking pira-pira iku mintu amil jinni, setengah saking pira-pira panganane jin. Ngene. Keduanya adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku utusan jin nasibin atau Irak. Sedang mereka adalah sebaik-baik golongan jin. Maka mereka meminta kepadaku makanan. Aku pun memohon kepada Allah makanan untuk mereka, bahwa tidaklah mereka mendapatkan sepotong tulang atau yang masih berbalut daging dan seonggok kotoran binatang ternak atau yang berkaki 4. Melainkan mereka menjadikannya makanan buat ternaknya pula.
Jadi maksud laran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak beristinja, cara Jawa peper, cewek, dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang ternak. Karena keduanya merupakan makanan jin dan makanan binatang ternak mereka. Pada keterangan di atas telah dinyatakan bahwa utusan golongan jin nasibin telah memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memohon kepada Allah bagi penambahan rezeki mereka. Maka mereka beroleh tambahan rezeki dengan menjadikan tulang-tulang yang berbalut daging dari sembelihan binatang yang disebutkan nama Allah atasnya sebagai makanan mereka. Dan setiap kotoran binatang ternak manusia sebagai makanan binatang ternak mereka. Kenyataan ini tidak menunjukkan bahwa tambahan rezeki yang mereka peroleh ini merupakan awal rezeki. Jadi tambahan rezeki dhewekne sing dientuk iki mang dudu awal rezeki kanggo dhewekne ning donya, enggak, sadurunge ya wis entuk iki nyaluk tambahan. Sebab napa? Sebab dhewekne, sebab mereka telah mempunyai kehidupan jauh sebelum masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diberikan rizki kepada mereka. Adapun manifestasi atau perwujudan keislaman mereka melalui Rasulullah SAW agar mereka memakan makanan yang diridhoi Tuhannya. Dalam hadis sahih terdapat keterangan yang jelas bahwa setan itu makan dan minum dengan cara tertentu sebagaimana bunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khud biyaminihi wal yu'ta biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi wa yu'ta bisimalihi wa ya'khudhu bisimalihi. Idza akala nalikane mangan sapa hadukum salah suci ro kabeh fal yakul mongko becik mangan sapa hadukum biyaminihi kelawan tangan tengah hadukum. Jika seseorang di antaramu makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan. Juga hendaklah mengambil dengan tangan kanan dan memberi dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum pun dengan tangan kiri. Juga memberi dengan tangan kiri. Dengan mengambil juga dengan tangan kiri niku setan. Jadi jelas setan, jin semuanya makan nggih, wallahu a'lam.